Kadang-kadang kita sering memikirkan hidup yang enak, tetapi kita terkadang lupa bagaimana memikirkan mati yang enak. Kadang-kadang kita sering memikirkan bagaimana kehidupan kita di atas tanah, tapi kita lupa bagaimana memikirkan kehidupan kita di bawah tanah ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Berangkat dari fenomena yang semacam itu yang sering datang dan sering hadir pada teras kehidupan hati kita, kita ingin sekali bahwasanya kehidupan kita harusnya bukan hanya berkonsentrasi memikirkan hidup yang enak, tapi sejatinya kita harus berkonsentrasi pula bagaimana memikirkan mati yang enak yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Harusnya bukan hanya kita berkonsentrasi dari apa yang menjadi kehidupan kita di atas tanah, tapi sejatinya kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita ketika di bawah tanah, ketika kita memejamkan mata dan berkalang di dalam kubur. Inilah yang menjadikan kita memahami orang yang beriman itu berbeda dengan orang kafir ketika mereka memandang kematian. Orang kafir ketika memandang kematian, maka sesungguhnya dia merasa telah selesai dari semua aktivitas senang-senangnya dan hura-huranya. Itulah orang kafir yang mereka menolak untuk beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu justru sebaliknya. Kita ataupun orang yang beriman adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Karena kita paham bahwasanya kita kehidupannya bukan hanya sejatinya ketika kita menarik nafas, tapi sejatinya kehidupan kita akan berlanjut pada kehidupan setelah kita diwafatkan oleh Allah, dan itu akan tersambung pada episode yang panjang dan beruntung sampai nanti akhir dari semua langkah kita, yaitu menuju surga atau menuju kepada neraka. Tonton, subscribe, like, and share. Tonton, subscribe, like, and share. Kadang-kadang kita sering memikirkan hidup yang enak, tetapi kita terkadang lupa bagaimana memikirkan mati yang enak. Kadang-kadang kita sering memikirkan bagaimana kehidupan kita di atas tanah, tapi kita lupa bagaimana memikirkan kehidupan kita di bawah tanah ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Berangkat dari fenomena yang semacam itu yang sering datang dan sering hadir pada teras kehidupan hati kita, kita ingin sekali bahwasanya kehidupan kita harusnya bukan hanya berkonsentrasi memikirkan hidup yang enak, tapi sejatinya kita harus berkonsentrasi pula bagaimana memikirkan mati yang enak yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Harusnya bukan hanya kita berkonsentrasi dari apa yang menjadi kehidupan kita di atas tanah, tapi sejatinya kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita ketika di bawah tanah, ketika kita memejamkan mata dan berkalang di dalam kubur. Inilah yang menjadikan kita memahami orang yang beriman itu berbeda dengan orang kafir ketika mereka memandang kematian. Orang kafir ketika memandang kematian, maka sesungguhnya dia merasa telah selesai dari semua aktivitas senang-senangnya dan hura-huranya. Itulah orang kafir yang mereka menolak untuk beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu justru sebaliknya. Kita ataupun orang yang beriman adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian. Karena kita paham bahwasanya kita kehidupannya bukan hanya sejatinya ketika kita menarik nafas, tapi sejatinya kehidupan kita akan berlanjut pada kehidupan setelah kita diwafatkan oleh Allah, dan itu akan tersambung pada episode yang panjang dan beruntung sampai nanti akhir dari semua langkah kita, yaitu menuju surga atau menuju kepada neraka. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin membahas tentang perkara akhirat, supaya kita selalu mampu menjadikan perkara akhirat itu ada di depan pelupuk mata kita. Karena siapapun yang mereka telah menjadikan akhirat itu di pelupuk matanya, semakin sering dia memikirkan akhiratnya, semakin sering dia membicarakan akhiratnya, maka semakin rendah nilai dunia yang hakikatnya akan mereka tinggalkan. Tapi ingat, untuk saya, semakin sering kita membicarakan kehidupan, semakin sering kita membicarakan tentang dunia, maka semakin rendah nilainya akhirat yang akan sejatinya kita datangi. Dan itulah yang menjadikan kita sekali lagi ingin sekali membahas tentang urusan akhirat,
Karena poin yang pertama, kenapa kita harus tahu tentang urusan akhirat kita? Karena itulah cara kita untuk mendapatkan mati yang enak, karena ada kehidupan. Setelah kita disemayamkan di dalam alam kubur, pada saat itulah ada kehidupan-kehidupan yang berjalan, yang tidak sama dengan kehidupan kita di atas muka bumi. Tentunya alasan yang kedua, kenapa kita memilih tema ini untuk kita kaji dan kita pelajari? Karena kita paham bahwasanya perjalanan kita bukan hanya di dunia, tapi perjalanan kita ada dua. Perjalanan yang pendek dan perjalanan yang panjang. Safar yang qorib dan safar yang ba'id. Safar yang qorib itu mana? Safar yang qorib adalah perjalanan pendek ketika kita hidup di dunia. Kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Maka itu disebut dengan safar yang pendek. Kenapa disebut dengan safar yang pendek? Karena kita mampu menentukan estimasi waktunya dan jaraknya. Kalaupun kita ke Amerika itu pendek, karena berapapun lamanya masih bisa dihitung dengan angka. Kita pergi ke kutub utara, walaupun lama masih bisa dihitung dengan hitungan-hitungan duniawi. Makanya itulah yang disebut dengan safar yang pendek. Tapi safarnya kita, safarnya antum dan saya itu bukan hanya safar yang pendek. Ada safar yang kedua, yaitu yang disebut dengan safarun ba'id, yaitu adalah perjalanan kita yang panjang. Kapan perjalanan panjang itu? Perjalanan panjang itu adalah dimulai ketika seorang manusia menutup mata, ketika dia berkalang tanah, ketika gumpalan-gumpalan tanah liat menimbun tubuhnya dan fisiknya ketika dia dikuburkan. Pada saat itulah perjalanan panjang dimulai. Kenapa perjalanan kita setelah kematian disebut dengan perjalanan yang panjang? Karena kamu tidak mampu menentukan estimasi waktunya, karena kamu tidak mampu menentukan kapan estimasi jaraknya yang akan ditempuh pada perjalanan yang panjang. Dan pada urusan perjalanan panjang itulah harusnya kita mempersiapkan diri. Bukankah kita sering berkomentar, kalau ada orang yang akan melakukan safar, lalu dia tidak mempersiapkan yang harusnya dia persiapkan dalam setiap travel dan setiap safar yang dia rencanakan, kita akan berkata, naifnya kamu ketika kamu akan pergi ke tempat yang jauh tapi kamu tidak mempersiapkan. Bukankah begitu? Kita mendapati ada teman kita ingin pergi ke Jerman, tapi dia tidak mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan dia di Jerman. Maka pasti kita akan berkata, naifnya kamu akan traveling sampai ke Jerman, tapi kamu tidak persiapkan apapun. Bukankah kita sering berkomentar sama teman kita yang akan berangkat ke Jepang, lalu dia tidak mempersiapkan bekal yang harusnya dia persiapkan sebelum berangkat ke Jepang? Kita berkata, lucunya kamu akan traveling ke tempat yang jauh di negeri Sakura, tetapi kamu tidak mempersiapkan apa-apa. Tahukah kita, ada orang yang jauh lebih naif dari dua orang yang tadi kita sebutkan. Orang yang lebih naif adalah orang yang bukan saja ketika dia mau traveling ke Jerman dan Jepang tidak mempersiapkan bekal. Tapi orang yang lebih naif adalah orang yang akan menuju kepada kematian tetapi dia tidak mempersiapkan apapun sebelum kematian itu pintunya akan dia lewati. Ada satu pintu yang akan dilewati oleh manusia, siapapun mereka, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, di kota ataupun di kampung. Dan pintu itu adalah pintu kematian yang akan mempertemukan kita dengan garis start, yaitu kehidupan kita di alam barzah yang sifatnya panjang sampai menuju kepada muaranya dalam kehidupan di akhirat. Makanya persiapan untuk menuju pada safar yang panjang tidak sama pada persiapan ketika kita menuju pada safar yang pendek. Perjalanan kita pada safar yang pendek membutuhkan tas, membutuhkan visa, membutuhkan paspor, membutuhkan alat mandi, membutuhkan sisir, dan segala macam yang kita butuhkan pada setiap perjalanan. Itulah sifat yang dibutuhkan pada travel, pada safar-safar pendek yang kita lewati ketika di atas muka bumi. Tapi persiapan kita pada persiapan safar yang panjang, traveling yang panjang, yaitu adalah traveling yang akan kita lewati ketika nanti melewati kematian, tentunya tidak sama dengan persiapan yang dibutuhkan pada safar yang pendek. Kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu yang menumbuhkan rasa ketakutan kita, supaya ketika tumbuh rasa takut kita, ketika faham betapa panjangnya urusan akhirat yang akan kita tempuh, takutnya kita kepada urusan akhirat akan menjadikan kita dekat dengan Allah. Itulah bedanya takut kepada tempat akhirat dengan tempat di dunia. Kalau kita takut pada satu tempat di dunia, kita akan berusaha menghindari tempat itu. Bukankah banyak orang yang takut pantai, maka dia tidak mau ke pantai ketika trauma dengan tempat yang bernama pantai. Banyak orang yang trauma dengan pegunungan dan dia itu trauma dengan pegunungan dan tidak mau datang ke pegunungan.
Banyak orang yang trauma dengan tempat dingin, dia tidak mau lagi ke tempat dingin dan hanya maunya pergi ke pinggir pantai. Banyak macam-macam. Tapi yang jelas takutnya manusia kepada satu tempat menjadikan manusia akan menjauh dari tempat yang dia takutin. Beda takutnya orang kepada urusan akhirat itu, sesungguhnya ketakutan pada urusan akhirat itu akan menjadikan manusia justru mendekat kepada perkara akhirat itu dan mempersiapkan yang terbaik sembari dia menganggap kehidupan dunia itu hanyalah sekedarnya. Siapapun yang takut dengan adab kubur, maka dia mengambil bekal dalam perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia dari adab kubur. Siapapun yang ketakutan dengan padang mahsyar, siapapun yang ketakutan ketika nanti mizan ditegakkan dalam pengadilan Allah yang menegangkan, maka dia akan mengambil sikap apa amal yang dilakukan supaya dia selamat pada pengadilan detailnya Allah pada pengadilan akhirat. Karena takutnya manusia pada kehidupan akhir dan takutnya manusia pada kehidupan di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Kami informasikan untuk bertindak selaku imam langsung diimami oleh putra almarhum. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس. اللهم قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفر النيران. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فإن ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سفرات الموت ونجاة من النار والأكواب من الحساب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سعيد في رضاك والأقوالنا ومن سواك ولا تجعلنا مما خلق أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ومولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha ya Farid ya Kasifar Rom ya man ibadihi yaghfir wa yarham wa da'afil bala ya Allah wa da'afil bala ya Rahman wa da'afil bala ya Rahim. Irfa anna min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Sekali lagi kami mohon kesaksiannya takbiran al-marhum amat ma'ruf bin ma'ruf termasuk golongan orang yang baik. Ya, terima kasih. Al-Fatihah.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.